Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta adik-adik yang akan mendaftarkan di MTSN 3 Blitar, berikut akan kami sampaikan panduan atau tata cara pengisian form pendaftaran secara online. Untuk mengisi form pendaftaran secara online, maka bisa menggunakan laptop, komputer, ataupun menggunakan HP. Caranya baik menggunakan komputer, laptop maupun HP, caranya sama. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuka aplikasi pencarian. Di sini kita pakai Chrome. Kemudian setelah muncul halaman seperti ini, di sini kita bisa mengetikkan alamat link pendaftarannya. Di sini kita akan masuk terlebih dahulu ke alamat blog MTSN 3 Blitar untuk mengetahui tata cara pendaftaran secara keseluruhan. Di sini saya ketikkan dulu alamat blognya MTSN 3 Blitar. Dapat dilihat pada layar, alamatnya adalah http://2 Blitar. Ini dirangkai, kemudian dot atau titik blogspot.com menggunakan huruf kecil semua tanpa spasi. Nah, jika sudah, kita bisa menekan pencarian atau enter. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, berarti kita sudah masuk ke halaman blog MTSN 3 Blitar. Di sini sudah disajikan panduan pendaftaran penjaringan siswa berprestasi MTSN 3 Blitar tahun pelajaran 2021-2022. Langsung kita geser ke bawah. Nah, di sini ada tata cara pendaftaran penjaringan siswa berprestasi. Yang pertama, ini ada langkah-langkahnya. Silakan membuka HP atau laptop untuk mengisi form penjaringan. Ini yang kita lakukan. Kemudian langkah yang ketiga, silakan daftar dengan pilih link HTTP dan seterusnya. Ini kita klik linknya ini. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan yang harus kita isi atau form yang harus kita isi untuk mendaftar secara online. Sebelum mengisi form ini, maka kita cermati dulu. Di sini ada catatan. Catatan ini berisi apa saja yang harus kita siapkan untuk mengisi form pendaftaran. Catatannya di sini yang pertama adalah isilah formulir berikut dengan mengikuti petunjuk yang ada. Yang kedua, gunakan huruf kapital dalam penulisannya. Jadi setiap mengisikan data yang diminta, kita mengetiknya menggunakan huruf kapital. 3. Isilah data identitas sesuai data asli, seperti akta dan KK. 4. Isi nilai sesuai dengan rapot anak yang mendaftar. Nilai ini nanti akan dicek oleh panitia. Yang kelima, setelah pengisian selesai, silakan lihat dan catat no pendaftaran. Yang keenam, apabila tidak sempat melihat dan mencatat no pendaftaran, silakan lihat pada blog berikut. Nah, ini nanti bisa kita lihat ataupun untuk mengecek apakah nama yang didaftarkan sudah masuk atau belum. Nah, dengan membaca catatan ini berarti dokumen yang harus disiapkan sebelum mengisi form pendaftaran ini, yang pertama adalah akta, kemudian KK, kemudian rapot. Bisa disiapkan juga apabila memiliki piagam prestasi atau
piagam-piagam yang lainnya, misalkan piagam pernah memenangkan lomba kaligrafi. Jadi piagam-piagam yang dimiliki bisa disiapkan. Langsung saja kita mulai dari nama. Nama di sini diisi nama lengkap sesuai dengan akta. Pengisiannya menggunakan huruf kapital. Misalnya namanya ini adalah Matsanila. Kemudian tempat lahir isi sesuai dengan akta. Kita pakai huruf kapital. Yang ketiga yang harus diisi adalah tanggal lahir. Contoh penulisannya menggunakan format tanggal, bulan, kemudian diikuti dengan tahun. Jadi paling depan itu adalah tanggal, kemudian diikuti bulan dan tahun, dan dipisahkan dengan tanda strip. Misalkan tanggal 21 Januari 2009 misalkan. Jadi dipisahkan dengan tanda strip. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengisian jenis kelamin. Di sini ada tulisan pilih, berarti di sini kita tidak perlu mengetikkan, tapi panah ke bawahnya ini tinggal kita klik. Maka akan muncul jenis kelaminnya L atau P. Kita pilih salah satu, kita klik salah satu pada hurufnya ini. Kemudian di sini ada nik. Niknya ini juga diisi. Pengisian nik calon siswa ini diisi sesuai dengan kakak. Jadi tadi gunanya diminta untuk mempersiapkan kakak. Misalkan di sini, nah misalkan ini niknya. Kemudian kita lanjut ke pengisian selanjutnya adalah di sini ada anak ke. Nah, di sini ada tanda pilih, berarti kita tidak perlu mengetikkan, tapi kita cukup klik panahnya ini. Di sini akan muncul beberapa pilihan anak ke berapa. Tinggal klik salah satu pada angkanya. Kemudian di sini ada jumlah saudara. Caranya juga sama. Panahnya tinggal kita klik, kemudian kita pilih. Kemudian status dalam keluarga ini juga tinggal kita pilih. Apakah ini anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengisian alamat calon siswa. Ini diisi sesuai dengan kakak. Nah, di sini yang pertama diminta adalah dusun atau jalan. Jadi kalau alamat rumahnya tidak ada nama jalan, maka yang diisi adalah nama dusunnya. Misalkan seperti ini. Kemudian di sini RT kita isi, kemudian lanjut ke RW, kemudian lanjut ke desa. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian kita lanjutkan ke kecamatan, kemudian kabupaten. Kita selalu mengisi menggunakan huruf kapital. Kemudian sekolah asal, misalkan ini SDN 7 Maron. Nah, ini diisi nama sekolah secara lengkap. Kemudian NISN di sini diisi sesuai NISN online. Jadi bisa dicek dulu NISN-nya secara online. Misalkan ini NISN-nya. Kemudian kita lanjut ke nama ayah. Kemudian ini kita lanjutkan ke nama ibu. Kemudian kita lanjut ke pekerjaan ayah, misalkan petani. Pekerjaan ibu, misalkan ini ibu rumah tangga.
Kemudian kita lanjutkan ke alamat orang tua. Ini diisi sesuai dengan contoh kakak. Contohnya formatnya adalah desa, kemudian diikuti RT, RW, kemudian kecamatan. Di sini sudah dicontohkan desanya Maron misalkan. Kalau di atas tadi kita menggunakan contoh desanya adalah misalkan Durian. RT tadi kita pakai RT 2 RW 3. T2 RW 3 Kecamatan Serengat. Jadi setiap pengisian diperhatikan contoh format penulisannya. Kemudian nomor HP orang tua. Kemudian kita lanjut ke nomor HP calon siswa. Ini diisi jika ada. Berarti kalau siswa tersebut tidak memiliki HP, maka ini boleh dikosongi atau dilewati. Kemudian kita lanjutkan ke data nilai rapot. Di sini harus disiapkan dokumen berupa rapot. Nah, catatannya, nilai yang dimasukkan pada formulir akan dicek oleh panitia. Jadi ini nanti kebenarannya atau kesesuaiannya dengan rapotnya asli akan dicek oleh panitia. Kemudian yang kedua, nilai yang dimasukkan adalah nilai pengetahuan. Jadi di rapot itu ada 2 kolom nilai, yang satu pengetahuan, yang satu keterampilan. Jadi yang dimasukkan di sini adalah nilai pengetahuan. Kita mulai dari pengisian nilai rapot kelas 5 semester 1. Yang pertama kita masukkan adalah nilai matematika kelas 5 semester 1. Jadi di sini tinggal dimasukkan. Kemudian nilai bahasa Indonesia kelas 5 semester 1. Nilai IPA kelas 5 semester 1. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai rapor kelas 5 semester 2. Yang pertama adalah nilai matematika, selanjutnya nilai bahasa Indonesia, dan selanjutnya adalah nilai IPA. Kemudian kita lanjutkan nilai rapor kelas 6 semester 1. Di sini nilai matematika kita isi, kemudian nilai bahasa Indonesia, kemudian nilai IPA. Nah, yang selanjutnya adalah memiliki piagam penghargaan. Ini diisi jika memiliki. Nah, jika tidak, maka kita tinggal memilih ini. Jadi, jika tidak memiliki piagam penghargaan, maka kita klik tidak. Jika memiliki, maka ini kita klik iya. Nah, jika ini memiliki dan kita klik iya, maka selanjutnya adalah kita mengisikan jenis penghargaan. Misalkan jenis penghargaannya adalah kaligrafi, mengikuti lomba kaligrafi. Kemudian tingkatnya, nah ini tinggal kita pilih apakah tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, atau tingkat kecamatan. Ini tinggal kita klik salah satu. Nah, perlu diperhatikan setiap data yang harus diisi, yang di belakangnya ada tanda bintang merah seperti ini, maka ini berarti data ini wajib diisi. Jika data ini tidak diisi, maka nanti kita tidak bisa mengirimkan hasilnya. Namun, jika pada data yang diminta ini tidak ada tandanya bintang merah, jadi seperti ini tidak ada tandanya bintang merah, maka ini bisa kita lewati. Misalkan ini tadi karena tidak memiliki piagam penghargaan, kita
klik tidak, maka untuk jenis penghargaannya ini bisa kita kosongi dan ini juga bisa kita kosongi. Ini kita bisa mengirimkannya. Namun jika ada tanda seperti ini, kok ini kita kosongi, maka ini nanti kita tidak bisa kirim karena pertanyaan ini wajib untuk diisi. Pengisian form ini, form pendaftaran online form pendaftaran online ini baik menggunakan komputer, laptop maupun HP, pada prinsip pengisiannya adalah sama. Nah, jika kita sudah memastikan data yang kita isikan sudah benar dan sudah sesuai dengan dokumen pendukung, misalkan KK, akta, dan juga rapot, maka kita dapat mengirimkan data yang sudah kita isi ini tadi dengan cara menekan klik kirim. Jadi ini kita klik kirim, maka nanti akan muncul seperti ini, formulir penjaringan siswa berprestasi MTSN 3 Blitar 2021. Terima kasih, data Anda sudah kami terima. Ini berarti kita sudah berhasil mengisi dan mengirimkan data formulir pendaftaran tadi. Demikian tata cara atau panduan pengisian formulir penjaringan siswa atau form pendaftaran secara online. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.